Alhamdulillah, alladzi lahu al-izz wal kibriya wal muta'ali ala khalqihi wa lahul fadlu was sana'. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama'. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la uhsi laha 'adda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لما فيه الخير والمحذر عما فيه الردى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوب الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم عباد الله بوصية الله للأولين والآخرين إذ يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Sebelum saya melanjutkan khutbah saya ingin menyampaikan peringatan atau pengumuman dalam bahasa Madura. Yang pertama, Manabi khotib ampun mulai berkhutbah, jamaah yang ada di masjid wajib tenang, tidak ada yang berbicara, tak ada cacat antar jamaah. Sampai berzikir pun dilarang, kecuali zikir dalam hati. Nomor dua, seki forum masuk ke masjid, khotib ampun mulai berkhutbah, segera isi sop yang kosong, tulis ese kosong, adep kaki belat, ojo adep kaki belat, ce adep ke timur, ce adep ke tembok, untuk kebiasaan. Menabi ampun biasa saka dintok sampai tua deci mulai ci kana ampun mulai saka dintok. Ampun terlambat ke masjid, tak adep kaki belat, tak adep ke khotib, adep ke timur. Dalam pepatah Arab dikatakan man sabba ala syai'in saba alaihi. Siapa-siapa orang yang biasa mulai kecil, mulai cikeni dengan kebiasaan sesuatu yang baik atau yang buruk, maka sampai dewasa dia akan menjadi kebiasaan dia sampai dewasa. Man sabba ala syai'in saba alaihi. Nomor telok, dak jamaah seputarana biasa depak masjid. Sebelum mereka datang ke masjid, beri peringatan sebelumnya. Beritahu mereka, kabala caca di masjid, tojuk sefokus. Sakadintoh, tolak peringatan, muka-muka bermanfaat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara akhlak perangai-perangai yang sangat tercela yang banyak menimpa manusia adalah perangai di mana dia itu lupa memuji kepada Allah. Perangai yang melupakan memalingkan dirinya memuji kepada Allah, tapi dia berpaling memuji dirinya sendiri. Perangai yang memalingkan dia untuk bertawadhu, antap asor tunduk kepada Allah. Dia malah bangga, takabbur dengan amalan-amalannya dia sendiri. Suatu perangai yang memalingkan dia, yang seharusnya dia menghormati manusia, memuliakan orang lain, dia malah menghina mereka, menyemelekan dan merendahkan mereka. Dan musibah ini, penyakit ini adalah disebut dengan penyakit ujub. Apa itu ujub? Al-Imam Abul Abbas Al-Qurtubi berkata, i'jab atau ujub adalah i'jabur rajul bi nafsi. Seseorang yang ujub dengan dirinya. Diterangkan oleh beliau, dia melihat dirinya sebagai orang yang sempurna, penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan dia lupa terhadap karunia Allah, nikmat-nikmat Allah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau Imam Qurtubi, apabila sifat ini terus ditampakkan ke orang lain sampai dia menghina orang lain, maka jadilah sifat tersebut sifat takabbur,
sombong. Al-Imam Al-Muhasibi mengatakan, ujub adalah seseorang yang memuji dirinya sendiri dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang dia ketahui. Memuji dirinya sendiri dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan jabatannya, dan dengan ilmunya. Dan dia melupakan, kata Al-Muhasibi, nikmat-nikmat Allah. Dia melupakan Allah. Dari mana munculnya sifat ujub? Sifat ujub itu munculnya dari sifat ananiyah, sifat egoisme. Orang yang ujub itu melihat bahwa dirinya itu dan apa yang ada pada dirinya, jabatan, pangkat, harta, kesempurnaan, ilmu dan sebagainya, seolah dia mengatakan dari dirinya sendiri, dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemberi itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada perbedaan antara ujub dan takabbur dan sombong. Ujub itu adalah penyakit batin, sedangkan takabbur adalah penyakit zahir. Jadi ujub itu adalah perbuatan hati seseorang, di mana tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan dia sendiri tentunya. Allah yang tahu, itu ujub. Apabila sifat ujub ini terus ditampakkan dalam fisik, ucapan, sikap, tindakan, kata-kata, maka berubah menjadi takabbur. Jika ditampakkan dia meremehkan orang lain dengan kata-kata, dengan tindakannya, dengan hartanya, menyombongkan orang lain, menyepelekan orang lain, maka itu jadi takabbur, menjadi takabbur, bukan ujub lagi. Berarti ujub bisa melahirkan takabbur dan bisa melahirkan riya. Jadi penyakit zahir, takabbur, riya itu munculnya dari penyakit batin yang disebut dengan ujub. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, seseorang adalah berhati-hati, jangan sampai tertipu melakukan sesuatu yang melampaui batas dengan kata-kata ana, saya, dengan kata-kata li, milikku, dengan kata-kata indi, ada pada sisiku. Karena tiga kata-kata inilah yang dicobakan kepada Allah oleh Allah SWT kepada iblis, kepada Firaun, dan kepada Qarun. Kemudian beliau menukil ayat tentang iblis. Apa itu? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, iblis enggan dan tidak mau. Dan dia berkata, saya lebih baik daripada Adam. Engkau telah menciptakan aku dari api, dan engkau telah menciptakannya, jadi Adam, dari tanah liat. Kemudian tentang Firaun, beliau menukil ayat firman Allah, wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Dan memanggil Firaun di tengah-tengah kaumnya, berseru seraya berkata, wahai kaumku, bukankah milikku li kerajaan Mesir dan sungai-sungai yang mengalir di bawahku? Apakah kalian tidak melihat? Tentang Qarun, Allah berfirman, innama utituhu ala ilmin indi. Artinya apa? Ketika Qarun bangga dengan kekayaannya, sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang ada pada diriku. Itulah ujub ketika orang-orang yang paling sombong di dunia ini, termasuk iblis, Firaun dan Qarun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita maklumi bahwasanya sifat ujub, sifat takabbur, sifat riya termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Perhatikan hadis yang saya bacakan berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun muhlikatun, ada tiga perkara yang bisa membinasakan seseorang, membinasakan dan merusak keimanannya. Syuhun muta'un, kekikiran, kebakhilan yang ditaati. Wa hawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti, diikuti.
wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya. Ujub. Hadis berikutnya, saya akan membaca terjemahannya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala kelak di hari kiamat akan turun untuk menyelesaikan perkara-perkara di antara hamba-hambanya. Di antara mereka itu adalah, yang pertama adalah seseorang yang ahli Al-Quran, hafizul Quran, banyak ilmunya dia. Yang kedua, rajulun, seseorang yang berperang fisabilillah. Dan yang ketiga, seseorang yang banyak hartanya. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berkata terus kepada yang ahli baca itu, yang alim itu, bukankah aku telah mengajarkan kamu apa yang aku turunkan kepada Rasulku? Dijawab, iya, ya Allah. Berkata Allah, apa yang kau lakukan dengan ilmumu? Dia menjawab, aku telah mengamalkannya siang hari dan malam. Allah berkata, kadzabtah, kamu dusta. Dan para malaikat juga berkata, kadzabtah. Kemudian Allah berkata, bal aradta an yuqal fulanun qari faqad qila dzalik. Kamu melakukan itu semua karena kamu ingin dikatakan orang yang alim, qari, dan itu sudah betul terjadi. Dikatakan itu. Kamu ingin pujian dari manusia. Kemudian setelah itu yang kedua, orang yang mempunyai harta, orang yang kaya, berkata Allah, bukankah aku telah melapangkan hartamu sampai sesuatu yang kamu hajarkan terpenuhi semuanya? Dijawab, iya ya Allah. Saya, terus apa yang kamu kerjakan, kata Allah, dengan hartamu itu? Saya menyambung tali silaturrahim, saya bersedekah. Apa kata Allah? Kadzabtah. Para malaikat juga berkata, kadzabtah. Allah berkata setelah itu, kamu melakukan itu semua, kamu ingin dikatakan kamu orang yang kaya, orang yang dermawan, jawad, dan itu sudah dikatakan karena kamu ingin pujian. Orang yang ketiga, didatangkan orang yang ketiga, yaitu yang berperang fisabilillah. Berkata Allah SWT, kenapa kamu terbunuh? Berkata, saya terbunuh karena jihad di jalanmu ya Allah. Saya berperang, kemudian aku terbunuh. Maka Allah berkata, kadzabtah. Para malaikat juga berkata, kadzabtah. Allah terus berkata, kamu berperang supaya dikatakan si fulan adalah pemberani. Dan itu sudah dikatakan, dia berperang untuk karena riya. Kemudian kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu memegang lutut saya. Dan beliau berkata, ya Abu Hurairah, ulaika salasatu awwalu khalqillah tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, itulah 3 orang, 3 golongan yang pertama kali akan dibakar dengan api neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak sekali kiat-kiat untuk melawan ujub, takabur dan riya. Saya sebutkan beberapa hal saja. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya taufik semuanya dari Allah, karunia dan nikmat semuanya dari Allah. Kalau kita yakin itu, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah. Kita tidak akan mendahulukan diri kita sebelum Allah. Kita akan mendahulukan Allah sebelum segala sesuatu, karena darinya segala sesuatu. Yang kedua, kita terus istighasah, minta perlindungan dengan rahmat Allah. Seperti dalam doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Zat yang Maha hidup, Zat yang Maha mandiri. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Perbaikilah diriku segala urusanku, dan jangan jadikan aku bersandar kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Yang ketiga, tanam dalam diri kita bahwasanya semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik ucapan, tindakan, pekerjaan lainnya, itu semuanya itu
belum tentu diterima oleh Allah. Kita tidak boleh meyakini, diterima oleh Allah. Saya sudah banyak sholat, sudah banyak bersedekah, tidak. Biasakan seperti itu. Tapi kita serahkan kepada Allah. Sebelum melakukan sesuatu, diterima enggak? Mohon kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Jangan terus mentang-mentang, pasti diterima, tidak. Dengan demikian, kita akan banyak bersyukur kepada Allah, dan akan hilang dalam diri kita sifat takabur, sifat riya, dan sifat ujub. InsyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu mensucikan diri kamu. Mengatakan diri kamu suci. Fala tuzakku anfusakum. Dialah Allah yang tahu dengan siapa orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al azizil jabbar al mutakabbir, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha ayyuhal muslimun wa'lamu anna min as-sifat allati yanbaghi an yakuna 'alaiha al-muslim hiya at-tawadhu. Tawadhu'un fi ghairi dillatin wala hawanin. Wa qad wasafa Allah ta'ala ibadahu bi annahum yamshuna 'alal ardi hauna ay fi sakinatin wa waqarin ghayra ashirina wala mutakabbirin. Ala wa sallu wa sallimu ala khairil wara kama amarakum bidzalika rabbul baraya. فقال سبحانه وتعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.